Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferik Martin. Hai, saya Ronald Senitra Situmorang, NPM 231615111158. Nama saya Aldo Bayu Wijaya dengan NPM 231605044. Perkenalkan, nama saya Mafi Pratama, NPM 231605164. Perkenalkan, nama saya Rizky Bayu Pamungkas dengan NPM 2316051104. Gerakan Operasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM sudah menjadi isu internasional akhir-akhir ini. Wilayah yang terkenal akan keberagaman etnis dan kekayaan sumber dayanya telah menjadi pusat perjuangan bagi kemerdekaan sejak zaman kolonial. Akan tetapi hal itu tidak semulus harapan. Faktanya banyak pertentangan dari banyak organisasi yang mengatasnamakan HAM dan keadilan yang bertujuan memisahkan diri dari Indonesia. Alasan dan tujuan kami membahas isu ini karena isu ini sudah menjadi isu nasional dan menjadi kepentingan bersama untuk kita memahami akar permasalahan yang terjadi dan kontribusi apa yang dapat kita ambil dari permasalahan ini. Hal ini juga menjadi kepentingan nasional bagi generasi muda akan sadar pentingnya kedaulatan dan stabilitas yang harus dijaga di negeri ini. Selain itu, media lokal maupun internasional menginformasikan jika pelanggaran HAM yang terjadi di sana sudah melewati batas. Banyak anak-anak dan perempuan yang sudah menjadi korban atas kejadian tersebut. Untuk memperpanjang keadilan yang terjadi di tanah Papua saat ini, kita harus berupaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik kepada masyarakat umum sehingga kita semua sadar akan pentingnya rasa nasionalisme dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita perlu memahami akar permasalahan dan berani menyuarakan pendapat untuk upaya perdamaian di Papua. Gerakan OPM ini terjadi atas respon atas ketidakpuasan dan aspirasi kemerdekaan dari sebagian masyarakat Papua terhadap pemerintahan Indonesia yang rendah. Sebagai masyarakat Papua merasa bahwa identitas budaya dan politik mereka tidak diakui atau dihargai oleh pemerintah pusat di Jakarta. Tuntutan untuk otonomi yang lebih besar atau bahkan kemerdekaan menjadi pusat perjuangan gerakan ini. Faktor utama dari sumber permasalahan tersebut karena terjadinya ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ada persepsi bahwa sumber daya alam Papua dieksploitasi tanpa memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat Papua sendiri. Ketidaksetaraan ekonomi, akses terhadap pendidikan, dan pelayanan yang berbanding terbalik dengan wilayah lain menimbulkan dorongan besar untuk memperjuangkan keadilan. Pemerintah dianggap tidak adil atas kesejahteraan hidup masyarakat Papua. Faktanya, sebagian masyarakat kecil yang meminta akses pendidikan, sedangkan kekayaan alam yang dimiliki tidak mereka nikmati sebagai hak mereka untuk mendapatkan hal itu. Oleh karena itu, OPM melakukan tuntutan-tuntutan, yaitu yang pertama, gerakan OPM menuntut kemerdekaan penuh bagi Papua, yang dimana pemisahan dari Indonesia dan pembentukan negara merdeka Papua Barat. Kemudian yang kedua, sebagian kelompok dalam gerakan OPM mungkin lebih tertarik pada tuntutan untuk otonomi yang lebih besar bagi Papua di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu tuntutan untuk keadilan sosial, ekonomi, dan politik juga seringkali muncul termasuk pengakuan terhadap hak-hak adat, pemberian manfaat yang lebih besar dari eksploitasi sumber daya alam, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua. Apa sih pengaruhnya dari kejadian atau geopolitik yang terjadi di bidang keamanan, sosial, dan ekonomi? Secara segi keamanan, kekerasan yang dilakukan KKB ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, baik dari aparat keamanan maupun warga sipil. Selain itu, aktivitas KKB telah mengganggu perekonomian Papua, terutama dalam sektor pariwisata dan pertambangan. Secara sosial, kekerasan yang dilakukan KKB ini menimbulkan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi masyarakat Papua itu sendiri. Secara pribadi, saya merasa miris atas kejadian yang terjadi, mengingat kehidupan yang kita tinggal di luar Papua tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat Papua itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita untuk kita selalu bersyukur dan berjuang atas perdamaian di tanah Papua. Apa saja yang dilakukan pemerintah saat ini dan bagaimana respon mereka? Pemerintah Indonesia menganggap bahwa
OPM sebagai upaya separatisme yang melanggar hukum dan kedaulatan Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia merasa berhak melakukan perlawanan senjata dengan mulai menindaklanjuti tujuan atas perbedaan di berbagai aspek. Akhirnya, disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus untuk Provinsi Papua. Kebijakan ini memberikan kesempatan orang Papua untuk mengembangkan pengelolaan wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menghormati nilai-nilai dasar orang asli Papua sesuai dengan kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Kebijakan itu juga mengembalikan nama Irian Jaya ke Papua. Namun, pemerintah Indonesia telah menanggapi konflik ini dengan berbagai cara, dari upaya politik hingga pembangunan ekonomi. Langkah-langkah telah diambil untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Papua. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua seperti pembangunan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit. Meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi Papua. Dengan langkah diplomasi, pemerintah telah melakukan dialog dengan berbagai pihak di Papua untuk mencari solusi damai. Bagaimana peran mahasiswa? Seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan dan generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam upaya perdamaian di Papua. Dengan pengetahuan dan idealismenya, mahasiswa dapat melakukan penelitian dan kajian mendalam tentang akar permasalahan dan dampak konflik, menjadi fasilitator dialog dan mediator antar berbagai pihak di Papua, melakukan advokasi untuk hak asasi manusia dan keadilan asosiasi di Papua, menyebarkan informasi tentang Papua, berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk mendorong perdamaian di Papua. Jadi, apa sih solusi yang tepat untuk masalah ini? Upaya perdamaian di Papua telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, namun hingga kini belum mencapai hasil yang signifikan. Pendekatan keamanan melalui operasi militer dan penegakan hukum tak mampu menyelesaikan akar permasalahan. Pendekatan kesejahteraan melalui program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi, meskipun penting, belum cukup untuk meredakan ketegangan yang membangun kepercayaan. Dialog dan komunikasi yang inklusif dan konstruktif menjadi kunci utama untuk menemukan solusi damai. Dialog yang melibatkan semua pihak termasuk pemerintah, UPM, masyarakat sipil, serta tokoh-tokoh adat sangatlah esensial untuk membangun pemahaman dan menemukan titik temu. Untuk menemukan solusi damai di Papua, membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Pemerintah perlu menunjukkan itikat baik dan keseriusan dalam menyelesaikan akar permasalahan OPM. Dan kelompok-kelompok separatis harus membuka diri untuk dialog dan mencari solusi damai. Masyarakat sipil dan tokoh-tokoh adat harus berperan aktif dalam membangun perdamaian dan rekonsiliasi. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki tanggung jawab moral untuk melanjutkan perjuangan perdamaian di Papua. Dengan semangat dan idealismenya, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dan membangun masa depan yang lebih cerah bagi Papua dan Indonesia. Marilah kita satukan harapan dan bergandengan tangan untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.